Yang kami hormati Bapak Camat Solo Barat, yang kami hormati Bapak Sekretaris Camat Tasik Cam bersama seluruh staf dari kecamatan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Nololon bersama staf, yang kami hormati Ketua BPD bersama anggota, yang berbahagia anggota BPD terpilih Desa Nololon yang sebentar lagi dilantik, Bapak Ibu saksi dan pendamping rohani, Bapak Ibu Ketua RT RW yang berkesempatan hadir, yang saya hormati pula. Singkatnya, kita semua yang hadir di sini yang saya kasih. Pada tempat yang pertama, mari kita bersama. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Surat keputusan Bupati Flores Timur. Surat keputusan Bupati Flores Timur nomor 138 tahun 2021 tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, periode tahun 2016-2022. Bupati Flores Timur membaca 1. Berita acara musyawarah penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, periode 2016-2022. 2. Surat keterangan kematian nomor DS-470/55-1 Romawi PEM 2021 perihal keterangan kematian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, periode 2016-2022 yang meninggal dunia, maka perlu dilakukan pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu. B. Bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, periode tahun 2016-2022, sebelum melaksanakan tugasnya perlu mendapat pengesahan Bupati. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, periode tahun 2016-2022. Mengingat 1-6 terbaca. Memutuskan menetapkan. Ke-1, mengesahkan Saudara Raimundus Patikiraf sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, periode tahun 2016-2022. Kedua, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 8 April 2021. Bupati Flores Timur tertanda Antonius Hubertus GG Hajun. Anggota BPD yang akan diambil sumpah dipersilakan mengambil tempat, diikuti oleh saksi rohanian pendamping. Camat Solor Barat dipersilakan menuju ke mimbar pelantikan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ya, saya bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Dengan cara agama Katolik. Selanjutnya, saya perlu ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Di dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 13 dinyatakan, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Pembacaan berita acara dan pengambilan sumpah oleh Camat Solor Barat.
Pada hari ini, Selasa tanggal 22 bulan Juni tahun 2021, di hadapan saya, Dr. Anus Adrianus Koponghurin MM, Camat Solor Barat, Saudara Raimundus Patikera, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu, Desa Nuhalolon, sesuai keputusan Bupati Flores Timur, nomor 138, tanggal 8 April tahun 2021, tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, periode 2016 sampai 2022 untuk memangku jabatan tersebut. Mengangkat sumpah menurut acara agamanya sebagai berikut. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nuhalolon Desa Nuhalolon dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya bahwa saya akan selalu taat akan selalu taat dalam mengamalkan dalam dan mengamalkan mempertahankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, yang berlaku bagi desa, daerah, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah ini dengan ikhlas, Saya bersumpah ini dengan ikhlas, tulus hati, tulus hati, dan sebagai tanda dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah didahului oleh anggota BPD yang diambil sumpah, dilanjutkan dengan saksi-saksi dan pendamping rohani. Saksi dan pendamping rohani dipersilakan kembali ke tempat. Pelantikan. Kata-kata pelantikan oleh Camat Solor Barat dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Camat Solor Barat. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, maka pada hari ini, Selasa tanggal 22 bulan Juni tahun 2021, saya atas nama Bupati Flores Timur, Camat Solor Barat, dengan resmi melantik Saudara Raimundus Patikera sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nuhalolon, yang disahkan pengangkatannya dengan keputusan Bupati Flores Timur nomor 138 tanggal 8 April tahun 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kiranya Tuhan bersama kita. Penyerahan petikan surat keputusan Bupati Flores Timur oleh Camat Solor Barat. Badan Permusyawaratan Desa yang baru dilantik dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pada tempat pertama kita patut mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya hari ini kita boleh berada di tempat ini dalam kaitan dengan pelantikan anggota BPD antar waktu. Kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Pada hari ini kita hadir di sini mengikuti pelantikan anggota BPD antar waktu, ya, menggantikan saudara kita Pak Yaslawe Keni yang meninggal selaku Ketua BPD Desa Nualolong. Ini memang sebuah peristiwa yang memang harus kita lakukan karena memang juga aturan memungkinkan, masih ada waktu, jabatannya masih 1 tahun ya, jadi sehingga anggota BPD yang meninggal harus diganti. Baik, berkaitan dengan peran dan tugas BPD, itu sebenarnya saudara-saudaraku di anggota BPD itu bisa akses informasi itu begitu terbuka tentang peran dan fungsi BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Yang paling utama bahwa bersama kepala desa, bersama pemerintah desa merumuskan dan menetapkan peraturan desa, termasuk di dalamnya peraturan desa berkaitan dengan RKPDes, APBDes, dan juga peraturan-peraturan desa lainnya yang dipandang perlu untuk dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian sebagai lembaga perwakilan rakyat, ya, BPD juga mempunyai tugas, salah satunya tuh menyalurkan, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Nah ini penyampaian aspirasi ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, apalagi kita di desa. Nah kemudian yang paling penting itu mengevaluasi atau mengawasi kinerja pemerintah desa. Kemudian dari tugas ini dijabarkan banyak lagi, tapi itu nanti coba dipelajari. Ada satu hal yang perlu saya tegaskan dalam kesempatan pelantikan BPD. Itu dua lembaga ini, pemerintah desa dan BPD, itu sebenarnya lembaga tertinggi di desa. Pelaksanaan pembangunan juga sangat tergantung dari bagaimana dua lembaga ini bekerjasama. Sering terjadi distorsi itu ketika kesalahpahaman, lalu terjadi miskomunikasi. Kemudian pengalaman di beberapa desa BPD kemudian tidak berperan.
Seperti itu. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang saya alami setelah jadi camat. Memang ada BPD di sekian desa itu memang tidak berperan. Ya, berangkat dari karena miskomunikasi. Nah, oleh karena itu saya berharap supaya kerjasama antara kedua lembaga ini sangat penting. Sangat penting sehingga apa yang direncanakan, apa yang ditetapkan dalam APBDes bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian BPD juga bisa mengawasi, ya, mengawasi dalam pengertian, ya, ada distorsi antara mengawasi dengan menginspeksi. Jadi kadang-kadang itu pikirnya mengawasi kebijakan dan pelaksanaan. Jadi pada saat perumusan kebijakan desa itu kan pasti BPD dilibatkan. Tadi itu menetapkan APBDes, RKPDes, itu keterlibatan BPD. Dan nanti dievaluasi yang BPD lihat itu perencanaan seperti ini realisasi seperti apa. Yang diuji petik itu realisasinya. Soal administrasi di kantor itu bukan ranahnya BPD. Itu sudah internal pemerintah. Dan itu kewenangan yang lain. Sehingga ini harus dijaga untuk tetap membangun keharmonisan. Saya lihat pengalaman di beberapa desa itu. Miskomunikasi itu hanya terjadi karena tadi tidak saling memahami perannya. Jadi kalau di kabupaten itu ada DPR, ada inspektorat. Urusan yang internal dalam urusan administrasi dan lain sebagainya itu urusan internal pemerintah, dalam hal ini inspektorat. Nah, sedangkan BPD, DPR itu lebih di ranah kebijakan dan pelaksanaannya. Yang mereka lihat kita rencanakan outputnya seperti ini, mereka uji petik lapangan, betul tidak outputnya. Dan ini juga harus bisa terjadi di desa, supaya dua lembaga ini tetap bersinergi. Jadi saya amati polemik yang terjadi di beberapa desa, itu karena itu berangkat. Sehingga saya harapkan supaya lembaga ini, walaupun yang kita lantik hari ini adalah anggota BPD antar waktu, mungkin tinggal sekitar 10 bulan ya. Nah, sudah mulai ada proses baru, tapi bahwa ini penting untuk dipahami, dilaksanakan supaya dua lembaga ini itu bersinergi, sehingga pembangunan akan enak. Nah, kalau tidak maka nanti baku jual tuh. Dan itu beberapa desa terjadi. Baik, jadi itu beberapa hal penekan karena pengalaman pemerintah desa jalan sendiri, BPD jalan sendiri. Itu pengalaman sudah beberapa desa, saya tidak mau ngomong. Tentu bapak desa mereka, teman-teman mereka juga tahu. Nah, ini pengalaman ini kan saya mengharapkan supaya tidak boleh terjadi di desa ini. Saya secara pribadi juga sangat mengapresiasi pembangunan di desa ini. Kemudian ya ada dampak yang bagus. Dan itu saya melihat karena ada kerjasama antara dua lembaga ini. Maka ini harus tetap dipertahankan. Kemudian ada hal-hal yang luar biasa dikomunikasikan secara baik sehingga yang kita rencanakan bisa kita laksanakan demi kepentingan masyarakat kita. Kemudian pada hari ini pelantikan anggota BPD antar waktu menggantikan yang meninggal, posisinya ketua ya. Posisinya ketua Pak Yos Lawe.
makanya nanti setelah 3 hari dari hari ini itu mesti ada paripurna istimewa untuk pemilihan ketua. Itu harus, supaya nanti baru entah tuh yang sekarang wakil ketua jadi ketua atau apa, itu tergantung. Tapi bahwa itu harus dilakukan, tahapan-tahapan itu harus dilakukan supaya proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap supaya kedua lembaga ini bisa bekerja sama, dan saya mohon dukungan dari semua warga masyarakat, khususnya yang hadir menyaksikan pelantikan ini, supaya kedua lembaga ini bisa bersinergi, bekerja sama untuk kepentingan Lowo Tanah kita, kepentingan kita semua. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Doa. Siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Segala kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, dan segala syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur kepadamu, karena atas segala penyertaan-Mu kami dapat hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Ya Bapa, pada hari ini kami telah melaksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan saudara kami, Raimundus Patikiraf, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Nuhalolon. Kami yakin dan percaya hanya Engkau Tuhan yang dapat menyertai acara ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai selesai. Ya Bapa, berilah roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu bagi saudara kami yang telah dilantik ini, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan percaya jabatan dan tanggung jawab yang Engkau berikan akan disertai dengan kemampuan untuk melaksanakannya. Jagalah hati dan jiwanya agar mampu menjalankan jabatan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan juga kami semua untuk bekerja dengan giat dan baik serta tulus dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sertailah kami dan keluarga kami dengan kesehatan dan kebahagiaan. Kasihlah kami agar kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami bahkan sebelum kami meminta. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Undang duduk. Anggota BPD yang baru dilantik, saya persilakan mengambil tempat di depan. Kita semua dipersilakan berjabatan tangan dengan anggota BPD yang baru dilantik.
Maka demikian BPD antar waktu Desa Nololon pada hari ini telah selesai. Acara kita selanjutnya diserahkan pada panitia desa.